manfaat dan syafaat bagi kita khusus dan mengibarkan kepada diri kita. Sama-sama kita menyaksikan dan mendengarkan lantunan selawat yang akan dibawakan oleh grup Zawiyah Nurun Nabi Aceh, pimpinan guru kita bersama. Kepada grup Zawiyah Nurun Nabi Aceh kita persilahkan. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, acara tabligh akbar bersama guru kita bersama Profesor Dr. Tengku Haji
Abdul Samad RCMA di Taman Masjid Haji Kecil Langit, langsung Banda Aceh, pada malam hari ini, Sabtu malam Ahad, 1 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan 24 Desember 2022 Miladiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah taman dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum makan. Apa kabar semuanya? Sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong sehat? Dari bunyi jawaban yang terakhir itu yang paling kuat. Mandi taubat. Di mana mandi taubat? Di belakang. Saya tadi sempat heran. Biasanya kalau tausiah itu saya naik ke atas pentas, duduk, bersandar, meluruskan tulang belakang. Kenapalah di sini kami tak dipersilakan naik ke atas? Rupanya takut ke belakang jatuh. Sakitnya tak seberapa, malunya ini viral karena kamera streaming. Ustaz Somad saat bersandar terjungkal ke sungai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Aceh melihat kebun yang hijau terhampar, nampak itu Ustaz punya orang semua. Mudah-mudahan anak-anak muda ini punya kebun sawit sejauh mata memandang. Punya kebun karet tidak habis sampai 7 keturunan. Anak cucunya semuanya kaya raya insya Allah. Amin. Mau masuk surga, bangun masjid. Mau dapat tempat dalam surga, bangun masjid. Mau dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ana wakafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah. Seperti ini dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa membangun masjid kalau bukan orang yang mapan ekonominya? Betul. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim kalau bukan orang yang lapang rezekinya? Makanya dalam Islam diajarkan keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan aku limpahan rezekimu ya Allah. Ya Allah, yang pada hari ini belum kau bukakan pintu rezekinya, bukakanlah pintu rezeki anak-anak muda ini ya Allah. Kenapa Ustaz doakan yang muda saja? Yang tua banyak-banyak istighfar aja. Dengan Ustaz Somad mesti ada laki-laki kanan, laki-laki kiri, kawal. Saya heran, kenapa mesti ada laki-laki ini? Rupanya kalau perempuan di samping nanti dikrop orang, disangka orang Ustaz Somad udah buka cabang di Aceh. Nah, ini ustaz-ustaz ini mesti kita jaga. Ustaz Zul Arafah mesti kita jaga, betul. Ustaz Somad mesti kita jaga, betul. Ustaz Somad dijaga sama Bang Mehmet, dikasih ini rompi anti apa ini? Anti banjir. Khawatir Ustaz Somad ini nanti akan terancam nyawanya, maka dikasih dia senjata. Nah, inilah dia rencong. Begitu tadi mau turun dari mobil, saya tengok orang ramai menyebut, langsung saya pegang dada saya. Bukan jantung saya sakit, takut saya ini lepas. Makanya pas turun tadi berdesak-desakan itu, orang saya terus tempat lepas ini kemana mau kita cari? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada anak muda bawaannya lemah, letoy, lesu, lunglai, loyo, tak usah dikasih motivasi. Tolong Ustaz kasih motivasi anak muda saya nih. Tak usah kita motivasi, bawa aja, ajak makan, minum, udah kenyang kan perutnya, tulakan. Tak ada gunanya dia hidup di Banda Aceh ini, buat macet jalan aja, buat semak dunia ini aja. Anak muda harus
kalau tausiah suara saya menggelegar, bukan karena saya ceramah, suara bersemangat, bukan. Sound sistemnya mantap. Apalagi lampunya nih, Masya Allah, saking kan terangnya silau mata saya. Tajam tadi. Maksud saya menjelaskan kalau mata saya ke sana, ibu jangan curiga saya melihat. Ini nggak jelas sekali. Kunang-kunang lihat. Tapi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, tidak punya apa-apa. Ini pembodohan sejarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Khadijah penasaran, barang yang dibawa Nabi laku keras. Kalau ada orang lain membawa biasa saja, tapi barang yang dibawa anak muda ini kenapa laku terus? Akhirnya dia panggil, siapa anak muda yang membawa barang ini? Kenapa laku terus? Mana orangnya? Aku penasaran. Akhirnya dibawalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana orangnya yang setiap kali bawa barang ini laku keras, laku terus, laris, orang beli? Mana dia? Dibawalah Nabi Muhammad. Begitu melihat Nabi, Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi, wa jamil. Qamarun, dia bagaikan rembulan di tengah malam yang gelap. Kalau matahari agak tajam cahayanya, tapi Nabi Muhammad SAW adalah rembulan. Akhirnya beliau pun menikah dengan Khadijah dengan mahar Isrina Bakarah, 20 ekor unta muda kali 50 juta, 1 miliar. Kira-kira anak muda kalau nikah maharnya 1 miliar, orang kaya apa orang miskin? Adik-adik mau nikah maharnya 1 miliar? Gawat kalian. Nampaknya ke laut nasibnya. Untuk saya tahu detak jantung kalian udah mulai tak normal. Untuk mengimbanginya, menetralisir riwayat ini, saya bacakan satu hadis. Perempuan yang paling baik, perempuan yang paling bagus, aqalluha mahran, perempuan yang paling murah maharnya. Allahu Akbar. Tunjukkan kali tak berduit. Semangat pula itu. Kalian mau menjadi perempuan yang terbaik, jangan minta mahar banyak. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba datang seorang perempuan berdiri. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi, inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku untukmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Selama saya menyampaikan tausiah, belum pernah ada perempuan yang berdiri dan berkata, inni wahabtu laka nafsi, aku berikan diriku untukmu hai Abdul Somad. Ya Allah, jangan sampai ada yang inni wahabtu laka nafsi, aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi terus menyampaikan tausiahnya, Nabi terus menyampaikan ceramahnya, Nabi terus menyampaikan hadis-hadisnya. Lalu karena Nabi tak ada respon, berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku aja. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rompi baru itu begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, punya masjid di tepi jalan lintas, tidak masuk ke dalam masjid. Ini kadang anak-anak muda ini kalau sudah dekat ke perempuan, adinda, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati.
Apa? Dulu memang ada di Banda Aceh ini orang seperti itu, tapi udah meninggal. Ini yang ada di depan saya ini yang soleh-soleh. Masya Allah. Kalau memang orang Aceh itu soleh, kalau memang orang di Banda Aceh itu baik-baik, kenapa waktu Ustaz Somad ceramah mesti dipasang besi? Kenapa mesti pakai ibu-ibu perempuan ini dikurung dalam besi? Memangnya ini burung onta? Kenapa pakai besi? Tak kalian tengok tadi waktu saya turun dari mobil tadi, nampak turun dari susah. Oh gitu berkerumun umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tak dipasang besi, yang mengawal saya ini kan tak banyak. Bapak-bapak dari kepolisian ini memang bisa mengawal, tapi pistol itu nggak bisa mereka pakai. Kalau dipakainya meletus lah kita. Paling penting ya, jangan ganggu Ustaz, jangan nanti pecahkan ginjal kalian. Dunia. Kita masih di dunia. Yang kita minta itu 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, wa qina adzabannar. Saya mau bertobat Pak Ustaz. Kapan? Nantilah Pak Ustaz. Kapan? Setelah Ustaz kumpulkan orang, cukup dia di kamar sendirian, dia buka handphonenya, ada paket, dia main judi. Zaman dulu orang kalau terkena dosa mesti berdua bertiga. Sekarang sendirian pun bisa berdosa. Selama masih ada masjid, selama masih ada qari, selama masih ada ahli zikir, selama masih ada tabligh akbar, insya Allah Indonesia masih dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Oke, turunkan tangannya. Nanti lama-lama. Saya ingin bertanya, bagaimana memberitahu suami untuk tidak merokok lagi? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jadi ditunggu di kedai kopi Labai. Jadi kami ulangi, Bapak Ibu yang nama anaknya Aslea Klika pergi sama kakeknya, nama kakek tidak tahu, ditunggu di Warkop Labai. Seterusnya satu lagi Rivaldi Azka Fadini, nama ibu Iin Indrawati, datang dari jauh nih, dari Luk Semawe, juga ditunggu di kedai kopi Labai. Terima kasih. Kita lanjut. Ibu mentang-mentang udah ngaji, sini bang dulu. Ya ayyuhalladzina maroko. Tak bisa, karena ibu tetaplah seorang ibu rumah tangga, maka ibu pakai lidah orang lain. Pas acara arisan keluarga, ibu bisikkan ke Abu Abi Tengku yang ceramah. Kebetulan Ustadz dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Ustadz tolong ceritakan bahaya tembakau ya Pak Ustadz. Dicerita ceramah lah Ustadz itu. La darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain, memudaratkan diri sendiri. Contohnya tembakau. Bagi kita untuk mengulang hafalan Quran ketika sedang dalam keadaan haid bagi perempuan Pak Ustadz, mazhab yang paling tua Imam Hanafi, tidak boleh perempuan dalam keadaan haid membaca Quran, memegang Quran, membawa Quran. Mazhab Maliki tidak boleh, mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh, tapi ada pengecualian. Mazhab Maliki boleh perempuan yang sedang uzur haid mengulang hafalan
an zahri qalbin, dalam hati. Jadi nanti kalau dosa jika kita menegur orang tua kita ketika tahu perbuatan yang mereka lakukan salah. Kuntum khaira ummah, kalian ini umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil, larang orang buat munkar. Jadi kalau orang tua kita mabuk Pak Ustadz, orang tua kita main judi Pak Ustadz, orang tua kita kedukun Pak Ustadz, apakah judi, dukun dan mabuk itu mungkar? Mungkar. Maka kita cegah. Caranya, jadi jangan mentang-mentang udah ngaji, udah tobat, udah hijrah, dekat dengan Abu Abi Tengku Ustadz, pulang ke rumah, munafik, itu ayahmu. Kalau kau panggil dia, setan, berarti kau anak. Orangnya selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah, sholat, puasa, taat kepada Allah, tapi masih melakukan dosa. Dosanya apa? Pacaran. Ya Allah, barokah jamaah yang hadir malam ini, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Mudah-mudahan semua yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Dah selesai. Insya Allah berhenti dia tak dosa. Apalagi dah putus. What do you want? Kau mau apa datang kemari? Ini dulu 2 kali kau datang kemari. Nah, membawa anak bapak sekali aja. Kau pikir anakku ini toples? Ya mau jalan-jalan aja Pak, sebentar aja. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Tak ada mie ayam, pergi kau. Datang ibu itu dari dapur. Kasih ya bang, itu lupa lagi itu. Alhamdulillah, menjadi orang Aceh itu nikmat. Kenapa? Karena ada polisi wilayah Hisbah. Itu dari jam 9 sampai azan zuhur. Ngapain kok sampai sore? Ulang saya lagi ya. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan kerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya kerjanya cuma dari jam 9 sampai zuhur. Apabila piket baru sampai azan asar. Aturan itu dibuat atas kesepakatan pegawai-pegawai. Sedangkan saya sendiri sebagai pegawai kontrak. Gimana hukumnya saya bekerja di situ Pak Ustadz? Apakah gaji yang saya terima halal atau haram? Pekerjaan itu 2 jenisnya. Yang pertama yang dipakai waktunya, yang kedua menyelesaikan tugasnya. Contoh bekerja yang dibayar waktunya. Masuk jam 8, keluar jam 4. Itu yang dibayar adalah waktunya. Jadi kamu masuk itu yang dibayar waktu. Dia melayani orang banyak. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 dia mesti ada di situ. Karena orang datang akan dia layani orang banyak. Yang kedua, dia bekerja asal selesai tugas habis. Contohnya dosen. Dosen tidak mesti masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Aturan yang lama. Sekarang saya tak baru karena sekarang saya tak tahu karena saya sudah keluar. Telinganya. Allah masih sayang tak nampak tulisannya. Kalau Allah tak sayang disingkapkan Allah hijab tertulis sini WC setan. Maka jangan sampai tidak sholat subuh. Jam itu di setel. Di Aceh sholat subuhnya jam berapa? Jam 5. Astel jam 5. Saya alhamdulillah walaupun udah tua, itu jam kalau udah berbunyi pasti saya bangun. Kecuali kalau saya datang pulang lembur pengajian dari luar kota jam 3. Kalau udah jam 3 pulang saya tak tidur lagi. Rezeki harimau tidak tertukar dengan musang. Kalaulah rezeki musang ditangkap, tahu musang? Bukan musang king, itu durian. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, maka musang itu sudah punah di dunia ini. Apakah masih ada musang sekarang? Masih. Kalau musang itu rezekinya diambil harimau, karena harimau lebih cakarnya lebih tajam, karena harimau lebih kuat, lalu dimakannya rezeki musang, maka sudah lama musang itu punah. Namanya musang saurus.
Buktinya harimau tetap ada, musang tetap ada. Itu bukti bahwa rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi yakin. Rezeki kita tak akan mungkin diambil orang. Rezeki kita mesti kita yang mengambilnya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakin rezeki itu punya kita dan kita berusaha untuk mengambilnya, insyaallah. Jadi calon suami kalian tak akan mungkin diambil oleh tetangga kalian. Amin. Malu pula orang ini. Jadi tak ada rezeki yang tertukar. Rezeki itu lebih tahu alamat kita daripada kita mengetahui rezeki kita. Begitu yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita menjadi jabariyah. Kalau ditanya, gimana? Ada ingin menikah? Serahkan pada Allah. Ini bukan ahlus sunnah, ini ahlul bid'ah. Namanya jabariyah. Sedangkan ahlus sunnah ada ikhtiar. Di sini. Lalu udah datang itu, jadi perempuannya begini. Perempuan ini seperti orang masuk kerja, masuk kantornya jam 8, kantor tutup. Keluar dari rumah jam 7. Jam 7 lewatlah bis pertama. Lewat bis. Tang tang kata klakson bis. Penuh kali bis. Nantilah jam 7.15 berlalu satu bis. Jam 7.30 muncul bis. Memang tidak penuh, tapi nggak ada AC-nya. Nantilah 7.45 lewat ojek. Ojek nanti ada bis lagi. 7.59 apa yang lewat menjadi macam paham gitu. Jangan banyak pilih, nanti terpilih tebu, terpilih bukunya. Makanya dalam hadis yang kalian pilih itu kata Nabi cuma 2 saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Wahai perempuan-perempuan, kalian punya wali, ayah kalian, datuk kalian, abang kalian, adik kalian, paman kalian. Kalau datang laki-laki meminang anak keponakan cucu kalian, 2 saja. Tardawna dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia, ya. Kalau tak kau nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi fitnah wa fasadun 'arid, kerusakan. Memilih laki-laki sifatnya 2, baik agamanya, baik akhlaknya. Fadilah LCM US, mudah-mudahan segala kebaikan beliau mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Juga terima